Baik, tapi kalau kita, saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi kan kalau kita berbicara abuse of power ini kan ada dalam konteks kita bilang mungkin satu kepribadiannya atau dulu adanya kesempatan, sistem ataupun juga kekuasaan. Tapi di sini juga ada pengawasan dan juga kewenangan di sini. Artinya apakah memang harus ada sistem di sini yang memang atau pengawasan di sini yang tidak berjalankah atau seperti apa sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya Mbak Eliza. Saya ingin menyambung sedikit dari Bang Jerry tadi. Soal misalnya komisioner atau kolega lain tersandera. Pertanyaannya, kepemimpinan KPU itu kan kolektif kolegial ya. Ada 7 anggota KPU. Kenapa 6 yang lain bisa sampai tersandera? Ada kekuatan besar apa di belakang yang satu orang ini? Padahal sebagai ketua memang dia adalah simbol lembaga. Tapi haknya, kewajibannya, kewenangannya sebenarnya sama saja begitu ya. Apalagi kalau 6 versus 1, itu kan sebenarnya otomatis yang mayoritas begitu ya yang akan menentukan. Jangan-jangan memang ada problem struktural yang kemudian membuat tadi ya narasi tersandera itu karena ada kekuatan besar yang mungkin itu juga berpengaruh dan membuat yang 6 ini juga menjadi tersandera. Dan apakah akan terkonfirmasi jawabannya atau situasinya? Tentu kita lihat dari setelah tidak lagi ada kepemimpinan Hasyim Asyari. Saya ingin sedikit mengkoreksi, mohon maaf, merefleksi kembali ya. Tata kelola organisasi KPU ini juga makin ke sini makin tidak ala sipil dan tidak egaliter, tidak setara. Misalnya saja orientasi tugasnya menggunakan pendekatan-pendekatan militeristik. Orientasi tugas penyelenggara pemilu dilakukan di Rindam Jaya misalnya. Nah ini kan aneh begitu, padahal dari sisi penguatan kapasitas, mereka itu kan penyelenggara pemilu yang mestinya punya kapasitas elektoral yang baik. Itu dan kita lihat tampilan kelembagaan KPU sekarang itu lebih mengedepankan simbol-simbol ala militeristik gitu. Ini juga menurut saya perlu evaluasi. Apakah ini pengaruh seorang individu ketua, ataukah ini memang tipologi kepemimpinan dan tata kelola organisasi yang disepakati semua? Kalau memang ada situasi tersandera seperti yang tadi dirasakan, ya inilah momentum pembebasan yang lain begitu ya. Ketika ada satu kekuatan yang dominan berada dari sisi diametritas, tapi kemudian mendominasi tidak ada lagi di sana. Ini kan saat bagi yang 6 lain untuk merevitalisasi, mereformasi dan merekonstruksi tata kelola kelembagaan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tuh Mbak, KPU perlu belajar pada Bawaslu ya. Bawaslu itu melakukan Memorandum of Understanding, nota kesepahaman dengan Komnas Perempuan untuk kemudian melakukan evaluasi pencermatan terhadap mekanisme prosedur dan tata kerja internal supaya tidak terjadi relasi kuasa. Nah kita masih menunggu nih karena kan baru saja MOU-nya, output-nya tentu saja kita belum tahu. Dan KPU menurut saya harus melakukan hal yang sama. Saya tidak yakin, saya setuju dengan Bang Jerry. Saya tidak yakin kok koleganya tidak tahu dengan perbuatan yang bersangkutan. Karena sebelum pelaporan ini masuk DKPP, rumor soal relasi personal yang bersangkutan dengan si korban itu sudah terdengar keluar KPU. Tapi kan kita sebagai awam tidak punya bukti. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan, sejauh mana kontrol sesama kolega untuk saling menjaga kehormatan individu dan kelembagaan KPU. Kalau perbuatan pembiaran itu ternyata terjadi, ya kita cukup boleh pesimis ya bahwa sangat mungkin ke depan itu juga akan terulang kembali begitu, Mbak.